Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan materi kita di mata pelajaran Nahwu ya. Nanti silahkan tolong kalian simak apa yang Ustadz sampaikan ya. Karena sebelumnya setahu Ustadz masih banyak santri yang belum menyimak atau melihat penjelasan yang Ustadz sampaikan, baik melalui voice note, lewat WA ataupun lewat video ini. Maka tolong, karena ini yang kita pelajari ini kitab ya, kitab kuning yang sudah disederhanakan oleh masyayikh. Kalau tidak kalian simak dari awal sampai akhir, kemudian poin-poin pentingnya Ustadz sampaikan, arahannya, bimbingannya, nanti akan kesulitan kalian kalau sudah menjelang ujian nanti. Maka tolong ya, mohon diperhatikan, disimak sampai selesai. Kalaupun ada pertanyaan, ada kritikan, ada masukan, ada saran, nanti silahkan disampaikan ke Ustadz. Bisa lewat grup atau japri atau lewat komen ya dalam video ini ya. Nah, kita belajarnya menggunakan kitab ya. Seharusnya pelajaran nahwu itu lebih afdolnya itu kan dengan tatap muka, dengan media belajarnya adalah papan tulis, karena kita masih dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kita seadanya dahulu. Tapi kita maksimalkan. Maka tolong sekali lagi apa yang Ustadz sampaikan ini, kalaupun keberatan, ada kritikan, sampaikan ya. Kalau tidak, tolong disimak, dilihat sampai akhir, itu aja. Tidak ada tugas sama sekali, hanya menyimak tok. Yang penting kalian paham, itu aja. Ustadz sudah bangga dan senang ya. Maka tolong, karena saya mengampu pelajaran sangat banyak di kelas kalian ya. Dan yang saya buat video ataupun voice note itu sangat sedikit sekali yang menyimak atau bahkan menonton sampai selesai ya. Semuanya terkait dengan pelajaran bahasa Arab dan hadis ya. Maka tolong, karena jamnya saya ini sangat banyak di kalian, kalau saya menyampaikan kemudian tidak disimak sampai selesai, nah bagaimana kalian nanti kalau menjadi seorang pengampu, atau kalian menyampaikan tapi tidak ada yang menyimak, tidak ada yang menonton, tidak ada sama sekali respon, paham atau tidak, nah itu nanti yang akan juga kalian rasakan. Baik, kita lanjutkan materi kita, babul i'rab wal bina. Ini terkait dengan i'rab dan bina, dua istilah penting dalam ilmu nahwu. Apa itu i'rab atau itu bina nanti disampaikan dalam kitab ini. Kemudian pembahasannya sangat panjang dan banyak ya. Nanti akan kita ringkas, kita ambil poin-poin pentingnya. Kalaupun nanti waktunya tidak cukup, akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi kita pisah atau kita bagi menjadi dua sesi. Baik, kita mulai babul i'rab wal bina. Bab i'rab dan al bina. Al-awalan al-i'rab. Apa itu i'rab? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babul i'rab, al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Ini perkataan pengarang kitab. Kita masuk ke syarahnya ya, Syekh Al-Matori, yang menjelaskan dari apa yang ditulis oleh si pengarang kitab itu rahimahullahu ta'ala. Lama faragul musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi. Setelah pengarang kitab selesai dari menjelaskan terkait dengan apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu harf, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina. Maka beliau mulai menjelaskan bahwasannya setiap tiga item tadi, itu entah itu isim, entah itu fi'il, kata kerja, entah itu haraf, dia tidak terlepas dari yang namanya istilah i'rab dan bina. Kemudian dijelaskan di sini, wal i'rabu, i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamil. Perubahan akhir harokat al-kalim karena perbedaan faktor-faktor yang masuk di dalamnya. Jadi i'rab di sini apa? Berubahnya harokat akhir dari suatu al-kalim, suatu kata. Ya, berubah. Yang awalnya misalnya Muhammadun, dun menjadi Muhammadan, dan menjadi Muhammadin.
Kenapa bisa Muhammadun? Kenapa bisa Muhammadan? Kenapa bisa Muhammadin? Itu karena likhtilafil awamil. Adanya perbedaan faktor-faktor yang mengubah harokat akhir tadi, entah itu menjadi un, entah itu menjadi an, entah itu menjadi in. Itu yang kita pelajari, namanya i'rab, perubahan akhir harokat. Sehingga kita tahu kalau dalam baca Al-Quran itu bismillahi tidak bisa, bismillahu tidak boleh, haram. Bismillah tidak boleh, harus bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Harokat akhir bismillahi ar-rahmani ni ar-rahimi mi, nah, itu yang kita pelajari melalui ilmu nahwu i'rab ini ya. Maka ini ilmu sangat penting sekali, maka tolong usahakan kalau tidak ada kesibukan, tidak ada udzur ya, disimak apa yang Ustadz sampaikan. Dan saya khawatir sekali jam Ustadz sangat banyak di kalian, baik yang terkait dengan bahasa Arab atau hadis, tapi nanti sedikit sekali yang menyimak. Nah, itu nanti gimana ya? Ustadz tidak tahu respon kalian, apakah paham ataukah enggak, atau enggak mau tahu, masa bodoh. Nah, itu nanti bahaya, ilmu kita tidak bermanfaat apalagi waktu kita. Maka tolong disimak, kalau ada masukan silahkan disampaikan. Ustadz, saya keberatan kalau lewat video karena menggunakan kuota. Ya udah, nanti kita ganti ke voice note seperti itu. Tapi nanti setiap yang saya sampaikan, baik video ataupun voice note, memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Terlebih pelajaran kita bahasa Arab ya, harus dengan media. Kalau suara saja itu tidak mengena, nanti kesulitan justru. Baik. Penjelasannya maknanya tasiru ahwali awakhiril kalimat min halatir raf'i ila halatin nasbi awil jarri bisababi dukhulil awamil. Tasyir, perubahan ahwal, keadaan awakhiril kalimat, harokat akhir dari suatu kalimat, dari suatu kata, dari keadaan rafa dhammah tadi Ustaz sampaikan Muhammadun, ila halatin nasab, nasab itu fathah, Muhammadan atau Muhammada, awil jarri atau kasrah, Muhammadi atau Muhammadin, disebabkan oleh dukhulil awamil, adanya al-amil. Amil ini faktor yang mengubah akhir kata itu, bisa un, bisa an, bisa in. Itu namanya dalam istilah nahwu dinamakan dengan al-awamil. Misaluhu, misalnya at-taghayyur al-hasil, perubahan yang terjadi fi harokati akhir, di akhir harokat kata rajulin, min qaulihi ta'ala, dari contoh firman Allah Ta'ala, wa qala rajulun. Perhatikan, wa qala rajulun. Yang pertama, yang perlu digarisbawahi kata-kata akhir rajulun. Wa qauluhu ataqtuluna rajulan, ataqtuluna rajulan lan, yang perlu digarisbawahi rajulan lan. Yang terakhir wa qauluhu ta'ala auhayna ila rajulin lin. Yang perlu kita garis bawahi, kita perhatikan kata-kata rajulun lun, akhir yang lam ini lun, kemudian rajulan lan, rajulin lin. Kenapa bisa rajulun, kenapa bisa rajulan, kenapa bisa rajulin? Ini yang dinamakan ilmu i'rab ya, karena ada faktor yang menyebabkan akhir kata dari kata rajul ini bisa dibaca rajulun, rajulan, rajulin ya. Tadi namanya adalah dukhul al-awamil ya. Awamil di sini bisa nanti fi'il, bisa haraf, nanti menjadi subjek, menjadi objek dan yang lain. Wa qala rajulun maknanya berkatalah salah seorang laki-laki, ataquluna rajulan, apakah kalian semua mau membunuh seorang laki-laki, auhayna ila rajulin, yang kami wahyukan Allah dan para malaikatnya kepada seorang laki-laki. Penjelasannya, fafil ayatil ula, ayat yang pertama, rufi'a rajulun, rajulun dibaca rofa dhammah. Mengapa? Li'annal amila qala amila fi rafa li'annahu fa'iluhu, karena faktor yang mempengaruhinya itu kata qala. Qala di sini kata fi'il, kata kerja, dia menyebabkan rafa karena dia kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Wa fi tsaniyah, ayat yang kedua, nusiba rajulan, rajulannya dibaca nasab, fathah tanwin atau fathah. Kenapa? Li'annal amila taqtulun amila fi nasab li'annahu maf'ulun bih, karena faktor yang menyebabkan dia dibaca nasab adalah kata kerja taqtulun ya, dan itu dikarenakan dia berkedudukan sebagai maf'ulun bihi atau objek, menjadi rajulan. Wa fil ayati tsalis, ayat yang ketiga, jurra rajulin, rajulin dibaca majrur ya atau khafad,
rajulin. Kenapa? Li'annal amila ila amila fil jar li'annahu ismun majrurun bihi. Karena faktor yang mempengaruhinya adalah huruf jar ila. Dia yang menyebabkan kata setelahnya itu dibaca jar atau kasroh, dan dia kedudukannya sebagai ismun majrurun bihi. Kemudian kesimpulannya, fahadza taghayyuru min halati rafa ila halati nasab ila halati jar wal i'rab. Perubahan ini tadi sebagaimana di ayat yang rajulun rafa menjadi rajulan, nasab menjadi rajulin, jar, itu yang dinamakan perubahan akhir kalimat, namanya i'rab dalam ilmu nahwu. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an belum tahu ilmu seperti ini, belum bisa dikatakan menguasai ilmu Al-Qur'an. Nanti kalau salah membaca, salah arti dan salah makna, dan itu akibatnya fatal. Maka ini kita sangat penting sekali belajar bahasa Arab, tahu oh ini kenapa Al-Qur'an cara membacanya ini ya. Nah, itu karena masuk dalam ilmu nahwu. Wahadil harokat ini ad-dhammah dhammah, al-fathah fathah, al-kasroh kasroh ya alamatul i'rab. Dia dinamakan dengan alamat, tanda-tanda i'rab. Wahadil kalimah allati taghayyara halu akhiriha hiyal mu'rab. Yang dinamakan mu'rab itu adalah kata yang keadaan akhir harokatnya itu berubah. Jadi ada i'rab, alamatul i'rab, wal mu'rab. Mu'rab apa? Kata terakhir yang harokatnya berubah. Dhammah fathah kasroh itu apa? Tanda-tanda alamatul i'rab. I'rab itu apa? Perubahan keadaan akhir kata yang mengubah harokatnya, bisa menjadi marfu', rafa', bisa menjadi nasab, bisa menjadi jar. Apa itu rafa'? Dhammah. Apa itu nasab? Fathah. Apa itu jar? Kasroh. Contohnya apa? Wa qala rajulun lun, ataqtuluna rajulan lan auhayna ila rajulin lin. Itu tadi. Berikutnya ada pembahasan terkait dengan, nanti ada maknanya lebih dalam. Kita sedikit mempercepat karena ini masih bab i'rab ya. Wa makna qaulil musannifi lafdhan aw taqdiran, dan makna si pengarang rahimahullah taala dengan menulis kata lafdhan wa taqdiran masih berkaitan dengan i'rab. Anna taghayyura yakunu dhahiran aw muqaddaran. Perubahan harokat tadi itu bisa dalam bentuk zahir, nyata, tampak, bisa kita lihat, aw muqaddar ya, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita jangkau, tapi kita tahu karena melalui perkiraan. Fadzahir, zahir itu maknanya walladzi yadhuru asaruhu fin nudhi, yang bisa diketahui bekasnya, perubahannya dengan cara apa? Pengucapan. Wala yamna'u minat talaffudzi bi mani'un, dan kita boleh, tidak ada larangan untuk mengucapkannya. Kadzuhuri dhammah wal fathah wal kasrah fi akhiri kalimah rajul. Seperti contoh yang kelihatan jelas tadi, kita mengucapkan dhammah, fathah, kasrah di kata akhir kata harokat kata rajul tadi dalam firman Allah Ta'ala. Rajulun, rajulan, rajulin. Itu namanya dhahir. Bisa kita ucapkan, bisa kita lafadzkan, bisa kita lihat, bisa kita ketahui. Namanya apa? Dhahir, lafdhan. Wal muqaddar, yang diperkirakan, walladzi la yadharu atharuhu fin nudhi bisababi mani'in minal mawani' kata'adzur fi akhiril kalimah ya. Kalau muqaddar itu tidak tampak bekasnya, tidak tampak asarnya dalam pengucapan. Kalau kita ucapkan tidak bisa. Kenapa? Karena ada penghalang yang menghalanginya untuk kita ucapkan. Contohnya adalah at-ta'adzur. Karena memang apa? Hurufnya kalau diberi harokat itu sulit untuk diucapkan. Fi akhiri kalimah al-fata. Lah di sini. Fa inna akhirahu alifun la tuqbal al-harokah wa inama tuqaddaru 'alaiha. Al-fata di sini tidak bisa kita mengucapkan al-fatun, al-fatan, al-fatin tidak bisa karena ada ya bingungnya ini. Ini namanya mawani. Kita bisa membacanya dengan ta'adzur. Ya al-fata, ya al-fata, ya al-fata. Nanti diperkirakan dia menjadi dhammah atau rafa', dia menjadi fathah atau nasab, dan dia menjadi jar atau kasroh, seperti itu. Contohnya nahwu qaulika ja'al fata wa ra'aitul fata wa sallamtu 'alal fata. Perhatikan al-fata, al-fata, al-fata semuanya. Berbeda dengan tadi rajulun, rajulan, rajulin, ini enggak bisa. Ini namanya adalah dengan
takdir, atau di sini tulisannya al-muqaddar. Fil misalil awal marfu. Marfu itu dhammah li'annahu fa'il, karena dia kedudukannya sebagai fa'il, subjek. Wa alamatu rafihi ad-dhamma al-muqaddaru ala akhiri li ta'adzuhur. Ya. Dan tandanya bisa ketahui dengan dhammah muqaddarah ala akhirih, di akhir harokatnya li ta'adzur, karena memang tidak bisa dibaca an in. Bal misal lisani, contoh yang kedua mansub ra'aitul fata, kedudukannya sebagai objek maf'ul bih. Kemudian yang ketiga wal fi min salis majrur salam tu alal fata. Apa itu majrur? Dibaca kasroh liduhuli harfil jar, karena ada faktornya yaitu harf jar. Wa alamatu jarhi, dan tandanya itu jarhi kasroh al muqaddarah li ta'adzur. Kalau tadi tanda nasabnya itu fathah, ya. Berarti yang kita menyebut dhammah, kita menyebut fathah, kita menyebut kasrah itu tanda alamatu al-i'rab, seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke al-bina. Apa itu al-bina? Kalau tadi kita sudah selesai membahas tentang al-i'rab, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas al-bina. Ya, nanti silahkan kalau ada pertanyaan, ada kritikan, ada masukan, ada saran, silahkan ya. Ustadz sangat menunggu sekali, karena saya tidak tahu apakah kalian ini paham atau tidak. Ya, kita saling belajar bersama agar keberkahan itu menyelimuti ilmu yang kita pelajari bersama. Saya cukupkan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.